Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bapak doakan semoga kalian semua sehat walafiat, tetap semangat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran namun secara daring karena situasi saat ini masih pandemik, jadi virus masih menyebar di mana-mana, terus meningkat, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengambil virus ini, karena bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah itu semuanya mungkin, gitu ya. Karena sebagaimana Allah sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak untuk melakukan, untuk membuat, menciptakan sesuatu, maka insya Allah dengan kun fayakun maka pasti bakal terjadi. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kemarin kita sudah membahas tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Dan berkaitan dengan materi itu sudah dibahas materi yang pertama. Kemudian yang kedua masih dalam kategori meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Namun season yang kedua ini adalah Bapak akan membahas tentang tajwidnya. Tajwid yang berkaitan dengan ayat itu, yaitu tentang ayat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Cuman yang dibahas kali ini adalah berkaitan dengan tajwidnya. Dan tajwid yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan qalqalah. Silakan disimak baik-baik. Apa yang dimaksud dengan qalqalah? Qalqalah menurut bahasa berarti memantul. Adapun menurut istilah ilmu tajwid, qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf yang bertanda baca sukun atau karena terdapat tanda wakof. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, bal, jim, dal. Atau yang kelima ini disingkat dengan qad bujadin, gitu ya. Mungkin kalian pernah mendengar, pernah belajar di madrasah atau di SD kelas 7, kelas 8, sekarang kelas 9. Kita membahas tentang qalqalah lagi, mungkin masih ingat. Jadi singkatan dari huruf qalqalah ini bisa diingat dengan kata qad bujadin atau baju di toko itu, atau batok jadi, boleh gitu ya. Lanjutkan. Qalqalah dibedakan menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Hal ini berdasarkan definisi berikut ini. Al qalqalatu kismani, sugro wa kubro. Fa in kana sukunuha asliyan fahiya sugro, wa in kana sukunuha aridan bil waqfi fahiya kubro. Al qalqalatu kismani, qalqalah itu terbagi menjadi 2, sugro wa kubro, satu sugro, yang kedua kubro. Fa in kana sukunuha asliyan fahiya sugro, maka apabila qalqalah itu dalam keadaan sukun secara asli, fahiya sugro, maka itu disebut sugro. Wa in kana sukunuha aridan, dan apabila qalqalahnya itu baru sukunnya bil waqfi karena diwakofkan di akhir kalimat, fahiya kubro, maka itu disebut kubro. Itu paham? Insyaallah paham. Nah, ini artinya qalqalah dibagi menjadi 2, yaitu sugro dan kubro. Jika berharokat sukun asli, ia disebut qalqalah sugro, akan tetapi jika berharokat sukun karena diwakofkan, ia disebut qalqalah kubro. Lanjut. Qalqalah atau memantul. Qalqalah artinya memantul. Yang termasuk huruf qalqalah yaitu ada 5. Dal, jim, qaf, to, ba. Itu ya. Atau disingkat
baju di toko. Atau disingkat batok jadi. Atau disingkat qatbu jadin. Gitu ya. Silahkanlah gitu ya. Untuk menghafal yang penting kalian bisa ingat gitu, disingkat dengan apa saja boleh. Nah, ini kita coba untuk melafalkan huruf-huruf ini supaya kalian terbiasa ya, karena supaya bagus dalam pengucapannya harus dibiasakan. Itu maka sering-seringlah membaca Al-Qur'an gitu ya. Ab, hub, ib, kab. Silakan diikuti di rumah ya supaya bisa. Aj, huj, ij, kaj. Ad, hud, id, kad. At, hub, it, kab. Ak, huk, ik, kab. Nah, itu adalah huruf-huruf qalqalah. Nah, ini hurufnya itu ya. Itu. Sebutkan kembali huruf qalqalahnya. Ya, sudah disebutkan? Nah, bagus. Lanjut. Nah, ini coba nanti kalian kerjakan dengan baik dan benar, itu ya. Itu. Dilihat, disimak baik-baik. Ini yang pertama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, mana yang termasuk huruf qalqalah, hukum qalqalah. Jadi kalian garis bawahi gitu ya. Kemudian ditulis kembali, kemudian digaris bawahi, kemudian di-share ke Bapak. Yang kedua, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, mana yang termasuk huruf qalqalah? Gitu ya. Digaris bawahi, kemudian pertama ditulis dulu, kemudian digaris bawahi huruf yang bersangkutan, kemudian di-share ke Bapak. Falahum ajrun ghairu mamnun. Gitu. Silakan ini ditulis kembali, kemudian digaris bawahi, kemudian di-share ke Bapak. Paham? Insyaallah paham. Lanjutkan. Pembagian qalqalah. Qalqalah sugro atau kecil. Qalqalah sugro yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya asli. Yang kedua, qalqalah kubro atau besar. Qalqalah kubro yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya karena diwakofkan. Gitu. Nah, ini diantaranya ya. Kubro dan sugro. Ini kubro, ini sugro. Ini sugro, alam naj'alil arda mihada wa khalaqnakum azwaja alam nashrah laka sadrak. Nah, itu. Ini kubro, al-falaq, kasab, al-ma'arij, musad, muhit. Silakan diucapkan supaya terbiasa. Nah, itu barangkali yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan membahas berkaitan dengan hukum ro ya. Nah, nanti akan dibahas satu bab, Bapak sampaikan satu materi gitu supaya bisa paham untuk kalian semuanya gitu ya. Dan sebagai tugas tolong kalian kerjakan di rumah, dibikin cari 5 qalqalah sugro, kemudian 5 qalqalah kubro. Berikut yang tadi yang dalam materi disajikan itu dikerjakan dan dikirim, di-share gitu ya, ditulis, kemudian difotokan, kemudian di-share ke Bapak. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.